Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai di part 2 tutorial Laravel 8 untuk pemula. Di video kali ini kita akan membahas tentang instalasi Laravel 8. Kemudian selain instalasi kita juga akan ada penjelasan singkat struktur direktori dari Laravel 8. Kemudian kita akan belajar cara membaca dokumentasi resmi dari Laravel 8. Dan terakhir kita akan coba menambahkan satu library ke dalam project kita. Oke, langsung aja kita ke terminal kita. Di sini saya pakai Vagrant Homestead ya. Pastikan dulu teman-teman udah menginstal Composer versi terbaru ya. Ini saya udah install Composer versi 2.1.3. Kemudian kalau Composer udah terinstall, berarti kita udah bisa install Composer ya. Install Laravel. Nah, untuk install Laravel sendiri kita harus ke root directory kerja kita. Untuk saya karena saya pakai Homestead dan saya pointing ke kode, jadi saya maksud ke kode. Kalau teman-teman pakai exam mungkin ke htdocs ya. Ntar saya hide dulu. Oke. Nah, kemudian kita bisa langsung install menggunakan Composer ya. Install Laravel menggunakan Composer. Caranya dengan perintah Composer create min atau dash project Laravel /Laravel nama folder kita. Tapi kalau ini folder saya namanya belajar ya, tapi kalau teman-teman udah ada foldernya sendiri, teman-teman tinggal kasih titik ini, masuk ke direktorinya, kemudian titik gitu aja. Karena saya belum punya direktori namanya belajar, saya harus sertakan nama direktori saya belajar. Ini nama project saya. Kebetulan nama project saya sama dengan nama direktori saya. Kita enter. Ya, kita lihat. Oh, is not empty, berarti saya sudah ada direktori namanya belajar. Nah, ini. Oke. Jadi kita masuk dan kita kasih titik aja. Oh, enggak empty. Sorry, berarti udah ada ininya. Udah kepake berarti buat belajar aja. Kita hapus dulu aja. Oke, kemudian kita run lagi belajar. Kita tunggu Composer akan mendownload Laravel untuk kita. Oke, ini kita sudah berhasil instalasi ya. Tapi kalau kita jalankan masih ada error seperti ini. Application execution key has been specified. Jadi kalau kita buka project kita belajar. Baik. Nah, di env ini kita belum ada key-nya ya nih. Key-nya masih kosong. Bagaimana cara mengisinya? Kita tinggal masuk ke direktori kita. Kemudian kita masukkan perintah php artisan key generate. Kita jalankan. Nah, maka dia berhasil ya. Jadi ini adalah tampilan awal kita berhasil install Laravel. Kemudian untuk materi kedua kita adalah pengenalan direktori dari Laravel. Jadi Laravel udah ada beberapa direktori yang biasanya tempat kita paling sering bekerja adalah di direktori app, direktori config untuk awal-awal pasti config, terus direktori database untuk pengaturan database, dan resource untuk menampilkan UI kita. Jadi kita akan jelaskan satu-satu di app sendiri. Untuk awalnya kita akan punya 1, 2, 3, 4, 5 direktori ini ya. Yang paling utama adalah di HTTP, di mana ada di HTTP ini adalah tempat dari controllers kita berada. Nah, seperti ini. Untuk konsol sendiri adalah kalau kita ingin, jadi kalau di video sebelumnya saya sempat menjelaskan sedikit tentang artisan ya. List adalah list artisan, ini adalah perintah-perintah artisan yang sudah di-define oleh Laravelnya. Defaultnya ini. Tapi kalau teman-teman mau nambah, maka nambahnya adalah di sini. Di babak berikutnya akan kita coba ya, akan kita jelaskan dan kita coba, kita praktekkan. Kemudian ada config adalah file-file konfigurasi kita.
Terus ada file database, di sini ada Factories, Migration, dan Seeder. Migration ini adalah untuk migrasi database kita, dan baik untuk create table atau drop table atau apa sih, merubah table seperti itu. Jadi kita kalau ngoding Laravel, kita dalam melakukan DML ya, namanya definition language, itu kita tidak di MySQL-nya, tapi melalui migration. Kemudian ada resource ini sendiri berisi CSS, yang mana nanti akan berisi CSS, file CSS, file SASS, SCSS, atau LESS ada di sini, JS juga seperti itu. Lang ini adalah untuk bahasa, jadi kalau teman-teman mau multi language website, bisa di-define bahasa-bahasanya di sini, di lang ini. Ini defaultnya cuma ada N ya, English doang ya. Kalau teman-teman mau ada Indonesia ya bisa sendiri, untuk intinya untuk localization dan apa sih, internationalization ya. Untuk view sendiri adalah ya view-nya tadi ya, untuk view untuk tampilan. Kemudian routes untuk routingnya, file routing. Nah, vendor ini sendiri adalah untuk package kita. Oke, dan kemudian sepertinya itu aja yang bisa saya jelaskan untuk direktori yang ada di Laravel. Untuk file yang khususnya mungkin adalah env ini tadi yang menyimpan environment development kita, seperti key, environment, fname ini bisa teman-teman ganti belajar juga nggak apa-apa. Lokal URL-nya di mana? Kalau saya akan belajar .test, bisa teman-teman ganti sesuai dengan nama project teman-teman. Kemudian composer adalah definisi dari project-project kita apa aja, seperti keywordnya apa aja, type, name, ada author, ada require. Jadi require yang diperlukan oleh project kita adalah PHP versi 7.3 ke atas atau 8.0 ke atas, dan ini adalah library yang dibutuhkan. Seperti itu. Untuk berikutnya Oke, dan selanjutnya kita akan belajar tentang dokumentasi resminya. Di sini waktu teman-teman install Laravel pertama sebenarnya udah ada nih link untuk ke dokumentasi ya. Kita buka aja. Nah, kita akan diarahkan ke dokumentasi resminya. Jadi di sini sebenarnya udah lengkap ya, teman-teman bisa cari semua. Bisa langsung dari sini, controller, umpamanya kita mau cari tentang controller. Nah, ini base. Ini kita pilih aja nih, basic aja. Nah, maka kita akan langsung ke introduction dari controllers. Nah, teman-teman mau tanya model, mau ORM atau model defining model factories atau apa, bisa langsung diklik sini aja. Untuk menunya ya standarnya dokumentasi bahasa pemrograman lah, seperti itu. Oke, dan yang ketiga tadi apa sih? Menambahkan library. Oke, sekarang kita akan coba menambahkan library. Nah, sebenarnya untuk project pertama ini kita mungkin tidak terlalu tahu ya library apa aja yang kita butuhkan, tapi saya bisa sarankan teman-teman untuk pakai satu library yang sangat berguna dalam pengembangan website menggunakan framework ini, yaitu Debugbar namanya. Coba cari Laravel Debugbar aja. Oke, dan kita cari, nah sebenarnya cuma ini aja nih, composer required Debugbar. Nah, caranya adalah menambahkan library dari luar adalah menggunakan composer ya. Saya clear dulu biar jelas. Kita langsung tulis di sini composer required bari vdh laravel debugbar min dev. Kita akan coba. Nah, saat kita melakukan command composer required, maka composer JSON kita juga akan berubah. Ini belum berubah ya. Nah, ini sudah ada kan. Nah, jadi dia akan masuk ke sini karena kita tadi min dev, jadi masuknya ke sini ya. Nah, kemudian di vendor maka dia akan muncul. Nah, ini adalah yang udah diinstal, yang udah di-download oleh komposer kita. Harusnya sudah selesai ya, belum. Masih ada beberapa proses lagi yang harus dikerjakan sama komposernya. Kita lihat
dokumentasi dari Laravel debugnya sendiri. Oke. Nah, ini udah selesai ya. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, tiap teman-teman menambah package selalu baca dokumentasinya ya. Tapi yang paling pasti dia akan meminta kita untuk menambahkan ini provider dari library-nya itu sendiri dan facade. Ini namanya visit facade apa visit ya. Itulah pokoknya tulisannya ini facade visit. Di mana kita harus naruhnya? Nah, ini kita copy aja dulu ya. Kita taruhnya di config app. Ada namanya di sini. Nah, di sini ya. Kita tambahkan seperti ini dan kita untuk yang visitnya kita tambahkan di bawah. Ini untuk providernya dan ini untuk visitnya, aliasnya. Kita tambahkan ke sini. Kemudian yang harus dilakukan biasanya adalah dia harus publish vendornya itu sendiri, publish service provider dari vendornya. Selesai, harusnya sudah terinstall ya library-nya ya. Kami coba di project kita tadi, kita refresh. Nah, udah berhasil. Ini adalah Laravel debug bar-nya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat untuk Laravel ini dia pakai get, metodenya get, terus memori yang digunakan adalah 4 MB, waktu request duration-nya 654 milisecond, versi PHP kita 7,4. Jadi ini hanya untuk debug bar aja, debug aja ya. Bagaimana kalau di deployment di production, tentu kan kita nggak mau nampilin ini ya, nggak mau nampilin debugger ya, tentu sangat bahaya ya kalau ditampilin ya. Jadi ini khusus buat programmer aja ya. Kita masuk ke env-nya, teman-teman bisa set ini di false seperti ini. Nah, maka dia tidak muncul. Tapi karena kita masih pakai, kita set true lagi ya. Berhasil. Jadi itu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.